Prof Mau ingin nulis bertanya. 5 juga nggak apa-apa ya. Bu Kristina nulisnya, misalnya judulnya mau 5 sekaligus nggak apa-apa. Oke, terkait dengan kemarin kan sudah pernah menulis judul Prof di Ah, apa di Google Form Mbak Ica ya. ah. Nah, apakah untuk besok ada kemungkinan berganti begitu tidak masalah? Ini kita dikasih kesempatan untuk menambah atau Oh, mengurangi baik. atau memodifikasi judul dan penulis. Jadi nanti diperbolehkan. Jadi formnya nanti Bu Fisma akan mengembalikan kepada Bapak Ibu jika ada bahan sok mangga silakan. Ya, baik. Atau Terima kasih dari Prof. sini kayak Bu Artika mau jadi anggotanya Bu Eni juga boleh. Tapi di situ yang Hmm. ditulis hanya nama ketuanya saja. Dan mudah-mudahan tidak berubah ya. Mereka itu nanti menyediakan panggung, kayak misalkan Ibu Breska menulis ya sebagai penulis pertama, itu nanti akan dipanggil untuk melakukan tanda tangan gitu Bapak Ibu. Begitu ya. Hmm. Ya, baik. So, Terima kasih. matching fund nggak ada template-nya, cuma judul aja. Cuma judul Prof, aja. Prof, Nah, judulnya itu diisi di form yang sudah dibagikan. Sok mangga apa? Siapa yang mau bertanya? Nah, Prof, saya Izin, Prof. Breska. ya. Dokter Breska terlebih dahulu, monggo. Iya, Mau siapa dulu nih? Bu Oliva dulu atau Bu Breska dulu? Bu Dokter Oliva dulu Breska lah. dulu tidak apa-apa, Prof. Monggo. Bu Oliva ya, sok mangga Bu Oliva. Iya, Bu Silakan. Oliva dulu. Ayo, Bu Oliva mau Oh, bertanya? oh ya, Prof. Mohon izin bertanya berkaitan dengan tadi matching fund. Tadi kan mekanismenya salah satunya yang pertama adalah store judul. Nah, nanti ini ke depan apakah maksudnya dibantu panitia memfasilitasi untuk kita, walaupun kita belum tahu apakah nanti membutuhkan waktu yang sebentar atau mungkin lama atau bahkan mungkin tadi belum bisa terrealisasi seperti itu. Jadi dibantu panitia atau bagaimana, Prof? Ya, nanti biasanya kita ada kelas-kelas online lanjutan Bapak Ibu. Itu biasanya kita akan tawarkan yang mau pendampingan sok mangga hayu gitu. Ya, Misalkan Prof, mohon maaf ini nanya lagi, kalau misalkan belum ada MOU, berkaitan dengan MOU yang kemarin, perlu MOU terlebih dahulu atau tidak, Prof? nggak ada masalah. Oke, Jadi baik. kita bisa action dulu. Oke, jadi Ya, seperti person to person ya, Prof, atau mungkin di ya. level program studi seperti itu nggak, Prof? Bisa, jadi bisa di level dosen, antar dosen, bisa juga di level antar program studi, fakultas maupun universitas. Baik, Prof, Ya, terima kasih karena belum oke. ada pengalaman maksudnya yang memang secara langsung terjun langsung secara teknis. Kami baru pengalaman di Timor Leste dan itu baru belum terrealisasi sepenuhnya terjun ke 800% belum. Jadi mungkin agak berbeda seperti itu. Ya, Terima kasih, oke. Prof. Ya, oke. Next, adakah yang ingin bertanya lagi? Prof, Silakan Bu izin. Breska. Ya, Prof, saya mau tanya, tanda tangannya itu nanti kita berangkat ini kah, yang matching fund itu, atau bagaimana, Prof? Nah, ini dari perbincangan kami terakhir, ada email juga untuk USM itu mengundang buat Bapak Ibu yang melakukan apa namanya matching fund itu langsung diundang nanti untuk pendatanganan di sana. Ya. Nah, terus kalau misalkan ada program studi juga bisa diundang langsung. Bahkan kalau nggak salah, kalau ada rektor pun sebetulnya bisa langsung, cuman nggak jadi karena mereka mintanya di hari apa, sementara kita nggak bisa gitu ya. Kita berangkat tanggal 8, kalau nggak salah mereka minta tanggal 6 atau tanggal berapa gitu. Gitu ya Bu Breska. Jadi Bapak Bapak Ibu nanti akan insya Allah akan dipanggil ya untuk penandatangan itu. Oke, jika ada pertanyaan lagi silakan ya nanti. Sekarang Bu Risa mau lebih ke teknikal lagi ya. Baik. Silakan.
Terima kasih banyak Prof. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Prof. Memang sedikit unik ya Bapak Ibu, perjalanan kita ini memang agak sedikit banyak dinamikanya dan persiapannya sungguh luar biasa. Karena menyesuaikan banyaknya kampus, mungkin kalau satu kampus luar negeri menerima kunjungan 3-5 kampus mungkin mudah bagi mereka gitu Bapak Ibu. Tapi ini menerima kunjungan dari 47 university yang ada di Indonesia, itu luar biasa tingkat negosiasi yang dilakukan pada kampus-kampus. Banyak tarik ulurnya, tapi Masya Allah Mbak Bisma, Mbak Vera, Prof gitu ya, dan tim terus berjuang walaupun waktunya dirubah-rubah Bapak Ibu, walaupun waktunya dirubah-rubah, kayak UITM yang harusnya di tanggal 8 ternyata tiba-tiba membatalkan karena ada kegiatan di sana Bapak Ibu. Mohon maaf kami sampaikan apa adanya ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang sembunyi-sembunyikan. Akhirnya setelah negosiasi lagi gitu, akhirnya mereka bersedia menerima di tanggal 10 di hari Jumatnya. Alhamdulillah. Padahal kami kemarin sedang mencoba bernegosiasi juga untuk mencari alternatif kampus, tapi Allah mudahkan, Prof menghubungi pihak sananya dan mereka alhamdulillah deal dan sudah preparing untuk penyambutan kita. Dan mungkin itu berkat doa Bapak Ibu juga kita dimudahkan langkahnya. Lalu di dalam perjalanan juga tiba-tiba mendapatkan informasi ada pesawat kita yang delay Bapak Ibu ya, 16 pesawat yang penumpangnya yang mendapat Transnusa seperti Capa Agus ya, ada beberapa yang lain di sini juga delay di jam 11. Bagikan roller coaster ya Bapak Ibu ya, hati saat menerima informasi tersebut karena berdampak kepada perjalanan kita. Malaysia itu tidak boleh yang namanya terlambat Bapak Ibu ya. Bayangkan satu pesawat delay, bayangkan acara kita. Akhirnya kami kemarin memutuskan untuk memberikan alternatif pilihan kepada Bapak Ibu. Mungkin belum semua mendapatkan informasi ya Bapak Ibu ya, karena memang belum di-share di grup secara detail. Alhamdulillah ada beberapa alternatif yang kami berikan kepada peserta. Yang pertama tetap di Transnusa jam 11 dengan resiko sedikit keterlambatan, atau kami gantikan tiketnya dengan Air Asia pagi, atau kami reschedule ke tanggal 7 dengan resiko panitia akan menambahkan hotel dan selisih pesawatnya Bapak Ibu. Ya, tapi alhamdulillah ya semuanya sudah berjalan lancar, semua tiket sudah diganti gitu Bapak Ibu ya, dan kami sesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu semua ya. Walau bagaimanapun sebuah acara besar pasti ada saja tantangan dan risikonya Bapak Ibu. Tapi insya Allah ketika niat kita baik, Allah selalu memberikan kemudahan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah sangat ini ya memberikan Mbak Ica, nggak apa-apa Mbak Ica gitu ya, telepon waktu itu dengan segala kegalauan di hati. Tapi alhamdulillah dimudahkan, infonya hari ini semuanya sudah clear dan maksimal dan ada jalannya, ada kemudahannya. Lalu Bapak Ibu, teknis yang harus kita bicarakan pada saat hari berangkat, khusus bagi Bapak Ibu yang berangkat dari Jakarta terlebih dahulu Bapak Ibu dengan pesawat Air Asia pagi. Nah, kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta itu di jam 2 pagi Bapak Ibu ya, untuk manajemen segala resiko. Di jam 2 pagi itu kita berkumpul, kita proses imigrasi dan lain sebagainya macam. Di jam 5 kita berangkat ke Kuala Lumpur. Dan nanti akan ada pendamping dari kami, tim lapangan, untuk mengarahkan Bapak Ibu dari Bandara 1 atau Bandara 2 ke titik kumpul kita di restoran. Lalu bagi Bapak Ibu yang di daerah, yang dari daerah, jangan lepas kontak Bapak Ibu karena nanti takut kebingungan ya. Silakan hubungin panitia, dari Lombok sudah mau mendarat Mbak Ica, atau dari Lombok sudah jalan pesawatnya Mbak Ica, turunnya di sini, biar kami nanti bisa menunggu Bapak Ibu dan mengarahkan untuk titik kumpul, karena bandara di Malaysia kan sangat besar ya Bapak Ibu ya, takutnya nanti malah Bapak Ibu salah tempatnya sehingga nanti pasti akan membingungkan dan memusingkan Bapak Ibu sendiri. Jadi tolong koordinasinya agak intens Bapak Ibu yang pada saat hari H berangkat dari daerah masing-masing. Kalau perlu mau berangkat itu bareng-bareng, foto dulu Bapak Ibu dan informasikan ke grup, jadi kami bisa melihat kira-kira jam segini dari Lombok akan sampai. Jadi kami bisa koordinasikan juga dengan tim lapangan kami Bapak Ibu. Harapannya jadi setelah kita akan berkumpul di restoran yang kemarin,
kita sarapan dulu, tapi memang seperti yang kami sampaikan Bapak Ibu, sarapan di day one itu tidak ditanggung oleh panitia seperti yang disampaikan dari awal, ada makan siang dan makan malam 2 kali ya Bapak Ibu ya, yang ditanggung yang disampaikan oleh panitia 2 kali sehari makan pada saat informasi awal. Sebenarnya kami kemarin itu udah diskusi Bapak Ibu mau menanggung sarapan pagi Bapak Ibu, sudah tektokan sama Mbak Fisma, tapi kadarullahnya ada tiket yang delay dan harus kami belikan yang baru, jadi makanya alokasi budgetnya kami alihkan ke subsidi pesawat dan tiket kemarin Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mungkin kami belum bisa menanggung sarapannya, tapi informasinya yang waktu itu kami sampaikan bahwa makan 2 kali sehari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Alhamdulillah di hari kedua dan hari ketiga Bapak Ibu kami berikan makan 3 kali sehari, dan mungkin juga ada di salah satu restoran yang cukup mewah. Ya mudah-mudahan kita bisa ke NV Sky Dining juga ya Mbak Fisma ya, kalau ada waktunya, salah satu restoran mewah di Malaysia. Insya Allah semua makanan yang akan kami berikan adalah makanan yang enak ya, kata ya Bu Breska ya. Pokoknya sampai perut penuh ya kemarin Bu Breska ya. Oke, lalu di hari pertama tersebut yang berangkat dengan Air Asia atau yang berangkat mulai dari tanggal 7 akan bertemu di titik kumpul bandara jika memang mau menyusul ke bandara bersama dengan bus yang langsung nanti kita akan berangkat ke TAR UMT bersama-samaan. Kalau seandainya ada Bapak Ibu yang tidak mau ke bandara, boleh mangga silahkan dari hotel langsung ke TAR UMT. Tapi ingat Bapak Ibu jangan sampai terlambat ya, karena biasanya pihak dari sana sangat sensitif sekali dengan keterlambatan. Jam 1 di waktu Malaysia kita sudah sampai dan siap untuk di TAR UMT. Lalu setelah kegiatan TAR UMT selesai, perkiraan jam 16 Bapak Ibu, kita akan berangkat menuju Penang. Jadi Bapak Ibu yang katanya ada beberapa yang tidak bisa berkegiatan di TAR UMT, ada yang langsung berangkat menuju Penang, silakan menyesuaikan dengan hotel yang kemarin kita sampaikan Bapak Ibu. Jam 22 lebih kurang kita akan sampai di Penang, kita istirahat. Selanjutnya paginya. Nah, paginya ini sangat sensitif sekali ya Bapak Ibu ya. Jam 9 tank kita sudah berangkat jam 8 tank kita sudah berangkat ke USM Penang. Karena kemarin banyak ya Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, jam 9 itu kadang-kadang baru bangun. Ya, jam 9 itu baru bangun sehingga menyebabkan keterlambatan dari tim. Jadi harapannya Bapak Ibu jam 7 sudah mulai start breakfast. Setelah itu jam 8 tank kita berangkat ke USM. Sebelum jam 9 harapannya kita sudah sampai ke USM. Lalu USM touring kampus dengan berbagai kegiatan di USM. Setelah itu, setelah selesai kegiatan di USM, kita akan ekspor Penang. Ya, lebih kurang sampai jam 18 sampai maghrib. Setelah itu jam 8 sampai 23 kita mungkin akan menuju KL kembali. Jadi karena perjalanan kita perjalanan darat Bapak Ibu dan pasti akan menguras energi sekali. Ica berharap Bapak Ibu bawa obat-obatan dan vitamin ya, karena perjalanan ini bukan hanya menguras energi tapi juga menguras pikiran ya. Jadi pasti akan lelah sekali, kondisi tubuhnya harap dipersiapkan Bapak Ibu ya. Lalu setelah besok paginya di jam 8 sampai jam 11 kita akan ini jalan-jalan terlebih dahulu ya ke KILCC Batu Caves, lokal produk ya. Nah, di situ Bapak Ibu boleh belanja-belanja. Tapi jangan sampai kejadian kayak kemarin ada sedikit problem juga Bapak Ibu, ada beberapa yang naik Grab sendiri kemana gitu ya, naik Grab sendiri kemana. Ica berharap dengan sangat-sangat jangan sampai terjadi Bapak Ibu, karena tanggung jawab kami membawa Bapak Ibu adalah tanggung jawab membawa dosen seluruh Indonesia. Jadi besar sekali Bapak Ibu tanggung jawabnya ya. Jadi jangan Bu Ica, saya melipir ke rumah saudara saya dulu. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu ya. Karena ketika nanti ada problem di perjalanan, itu kami luar biasa itu ininya ya Bapak Ibu ya. Lalu
Jam 11 sampai jam 13.30 kita mungkin isoma ya, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa free time ya. Lalu kita menuju UITM. Nah, UITM berubah lagi Bapak Ibu, yang awalnya jadwalnya pagi ternyata berubah menjadi jam 3 kurang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ikuti saja, yang penting kita bisa berkunjung dan bisa bekerja sama dengan UITM. Nah, setelah itu malamnya kita free time. Apakah nanti kita akan ke Bukit Bintang atau kita makan duren ya Pak Agus ya, seperti yang kemarin ya Bu Breska. Bu Breska ngoborong duren ya Bu Breska. Nah, kita free time, dan di saat free time tersebut Bapak Ibu boleh silakan berbelanja kembali, siapkan 1 koper tambahan ya, karena sudah membeli ekstra bagasi. Nah, lalu di tanggal 11 April ada sedikit perubahan lagi Bapak Ibu gitu ya. Kami berkoordinasi, yang awalnya umpamanya jam 8 sampai jam 12 itu ada PKM, kemungkinan karena para TKI tersebut masih bekerja Bapak Ibu, setelah dikonfirmasi kemungkinan kita baru bisa efektifnya PKM dari jam 1 sampai dengan jam 4 maksimal. Nah, itu perubahan itu baru juga terjadi Bapak Ibu, dan kita sesuaikan saja karena memang sikponnya adalah para TKI tersebut harus mencari nafkah terlebih dahulu di pagi harinya. Tapi mudah-mudahan 1 sampai 3 jam perjalanan kegiatan kita tersebut seperti yang kemarin juga membawa dampak yang baik bagi TKI, dan kita sebagai dosen-dosen bisa memberikan hal yang positif untuk para TKI yang ada di sana. Yang dimana para TKI ini bukan seperti TKI biasa ya Bapak Ibu ya, mereka dari keterbelakangan, mereka banyak yang kadang-kadang pokoknya complicated lah permasalahan mereka, yang butuh banget kita untuk memberikan pelatihan, arahan dan lainnya untuk mereka. Bahkan kadang-kadang kemarin ada yang nangis ya Bu Breska ya, ada yang nangis di kelompok 1 curhat, ada yang macam-macam lah Bapak Ibu, dan mereka senang sekali menerima kita di sana pada saat bulan Januari. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika kemarin disampaikan start jam 10 sampai jam 2 atau jam 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang sedikit dirubah, pagi-paginya kita mungkin free time dulu ya Bapak Ibu ya. Atau jika berubah lagi nih di dalam perjalanan, bisa jadi pagi kita akan mulai Bapak Ibu. Ya, tapi insya Allah kita bisa 3 jam waktu pelaksanaan untuk PKM tersebut. Lalu biasanya setelah itu kita akan langsung menuju bandara. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan, Bu Ica. Saya kan pesawat jam 5 ya Bu Ica. Bisa nggak saya sama rombongan? Kemungkinan nggak bisa Bapak Ibu. Karena biasanya kalau pesawat jam 5, jam 1 itu kan sudah harus menuju bandara. Jam 2 menuju bandara, jam 2 sampai di bandara, proses imigrasi dan lain sebagainya macam. Biasanya nggak akan terkejar bersama rombongan. Lalu solusi yang diberikan apa Bu Ica? Bapak Ibu yang sama-sama berangkatnya sore, silakan bergabung dan berkoordinasi untuk nyewa Grab. Mudah-mudahan kalau Grabnya berempat kan biayanya lebih dipangkas ya Bapak Ibu ya, hemat sekali biayanya. Nah, itu salah satu solusinya Bapak Ibu. Lalu ingat Bapak Ibu, satu hal lagi, tolong tukarkan ringgit ya, tolong tukarkan ringgit, karena ada beberapa yang nanti kita bayarnya nggak bisa pakai QRIS-nya kita Bapak Ibu ya, minimal gitu kan. Ada bertanya, Mbak Ica saya harus menyiapkan uang berapa gitu ya, ringgit berapa, ada beberapa yang japri. Sebenarnya itu kembali kepada Bapak Ibu, cuman kalau Bu Breska harus banyak ya Bu Breska ya, bawa uangnya Bu Breska ya. Ya, minimal mungkin di angka 1,5 atau 1 juta Bapak Ibu ya, tergantung kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Bagi yang mau banyak belanja silakan dibawa banyak, bagi yang tidak ya silakan menyesuaikan saja, tapi minimal ada uang ringgit yang ada di pegangan buat kita masing-masing. Oke, sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Mbak Ica Mangga. bertanya, Mangga. ya, terkait dengan saya terkait dengan sepatu ini, karena biasanya kan kita sepatu paling enak pakai sneakers ya. Apakah sopan dipakai untuk di USM ataukah kita harus bawa pantofel? Selama tidak terlalu kelihatan ya Ibu ya, kan kadang-kadang ada yang pakai rok gitu ya. Oke saja, tidak masalah sih Bu, selama itu memakai sepatu, tidak memakai sendal. Karena kalau kita harus bawa sneakers, harus bawa pantofel, kayaknya bagasinya bakal nambah gitu ya Prof. Jadi Iya, Mbak Ica. Baik, diperbolehkan berarti ya Mbak Ica? diperbolehkan asalkan sopan dan nyaman bagi kita, karena kita perjalanannya panjang Prof. Jadi kalau nanti Iya, kakinya mau sakit ketika pakai sepatu resmi, malah nanti pantofel. berdampak ke kita Prof.
Iya, baik. Makasih Mbak Ica. Sama-sama, Prof. Ada lagi Bapak Oke, Ibu? mohon izin Mbak Ica. Mangga Mbak Ya, Alinnya. nggih, mohon maaf off cam nggih Mbak Ica. Mbak Ica, Siap, nggih, Mbak. terkait dengan kegiatan Pengmas kan akhirnya jam 1 sampai jam 4 ya Mbak. Ini kami yang mungkin tiket pesawat kami jam 17.40. Kira-kira saran dari Mbak Ica, kami bertolak dari kegiatan Pengmas jam berapa ya Mbak? Biar kami bisa Baik. estimasi. Nanti mungkin kita list dulu ya Mbak, tiket pesawatnya jam berapa. Nanti kami akan konsultasi dulu sehingga tidak salah nanti ya Mbak. Kami akan coba konsultasi dulu di list tiket pesawat yang berangkatnya sore. Ya, kami akan coba konsultasi dan setelah itu diberikan informasi ya Mbak Alin. Iya Mbak. Terkait juga nanti kan, apakah kami masih, kan insya Allah saya akan bawa banner juga sih Mbak. Kan kami butuh ada kayak dokumentasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti masih nututi lah kalau misalnya untuk foto seperti itu. Dan kami udah Boleh. siapin beberapa mungkin yang nanti akan kita serahkan ke, kemarin kan Mbak Ica sampaikan ya, mungkin bisa onsite gitu ya, langsung nodong ke Bu Miminnya gitu ya, nanti untuk minta Tapak Asto yang di PCI-nya itu ya, yang PCI Muslimat ya. Oke, nggih, makasih Mbak. Benar. Jadi gini Bapak Ibu, memang kalau kan pimpinannya Bu Mimin ya, kalau beliau harus menandatangani secara online, beliau itu agak berat karena memang beliau seorang ibu-ibu yang ini ya, ibu-ibu. Jadi saran Ica disiapkan aja dulu dokumennya, mana tahu nanti pada saat hari H kita bisa untuk tanda tangan yang PKM-nya ya Bapak Ibu ya. Begitu, jadi kita todong pada hari H nanti minta tanda tangan langsung. Seperti itu Bapak Ibu. Mbak Ica, mungkin jika seandainya nggak nututin, saya nitip ke Mbak Ica ya, mungkin tanda tangan nanti mungkin bisa dikirim ke saya, misalnya kalau memang terpaksa kami harus ngejar-ngejar nyesuaiin untuk tiket pulangnya. Siap Mbak Alin dengan senang hati Mbak Alin. Oke, makasih banyak Mbak Ica. Sama-sama. Lalu Bapak Ibu, ketika kita kunjungan ke kampus, kan Bapak Ibu sudah dibuatkan spanduk umum oleh panitia, satu spanduk lagi yang belum di-share ke grup. Nanti Bapak Ibu juga boleh membawa spanduk dari kampus sendiri. Nah, Bapak Ibu bersama rombongan dari kampusnya juga boleh berfoto biasanya dengan para dosen atau pimpinan yang ada di kampus tujuan, yang gunanya nanti mungkin untuk pelaporan di kampus Bapak Ibu masing-masing atau bukti untuk akreditasi kampus Bapak Ibu masing-masing. Jadi mangga nih kayak Bakti Kencana nih Pak Agus, karena Bakti Kencana mulai dari kepala yayasan, rektor, para warek dan pimpinan kan ikut Bapak Ibu gitu ya. Silakan Bapak nanti dibuatkan spanduk sendiri. Bukan hanya Bakti Kencana, tapi kampus-kampus lain juga. Saya sendiri Mbak Ica gimana? Boleh banget walaupun kita sendiri, kita pakai spanduk dengan dengan Bapak Ibu dosen dan pimpinan dari kampus tujuan juga boleh sekali Bapak Ibu ya, agar ada dokumentasi untuk kampus masing-masing. Lalu untuk PKM juga seperti itu Bapak Ibu. Mbak Ica, saya mau bikin nih spanduk sendiri. Silahkan, boleh banget Bapak Ibu. Asalkan ingat bagasi jangan sampai lewat gitu. Monggo Bapak Ibu kalau Marisa ada mau pertanyaan. tanya. Mangga Pak Muhaimin, Masya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah ini kurus-kurus ini, kering-kering. Masya Allah. Memang baru bergabung ini, berpulang arisan ini. Masya Allah. Ya. Pantesan Bu Breska. Bareng sama Bu cerah Breska sekali itu Mbak, wajahnya. pulang arisannya. Iya. Pak Muhaimin sama Bu Breska. Arisannya 2 tempat, maka kita bagi personil. Ibu ke utara, saya ke selatan. Ya, baik Bu Risa mau tanya. Kami kan ke Malaysia ikut Malaysia Airlines. Nah, kayaknya di Kuala Lumpur kan di Terminal 1. Kayaknya Terminal 1. Nah, sementara teman-teman tim ini kan rata-rata AirAsia ya, itu di Terminal 2. Terus apakah nanti kami harus ikut langsung ke Terminal 2 dari Terminal 1? Mohon petunjuk. Bapak punten nanti di Jakarta, Bapak langsung saja untuk ke terminalnya Malaysia Airlines, Pak. Ya, maksudnya yang di Kuala Lumpurnya, Bu. Oh, yang di Kuala Lumpurnya. Bapak boleh di terminal Kan mana beda saja. terminal nanti. Benar, nggak apa-apa. Nanti Bapak boleh ke terminal saja, nanti akan ada tim yang akan mengarahkan Bapak. Jemput. Menjemput dan mengarahkan. Kalau Ini kan rombongan rata-rata kan ke Terminal 2 ya, AirAsia. Apakah nanti kami Bapak ke Terminal 2 atau kami kan Terminal 1? Boleh kalau Bapak umpamanya mau langsung ke bistro kemarin, boleh banget Pak Muhaimin.
Kalau Titik kumpul tidak, kita yang bistro kemarin ya Pak. Atau kalau terkendala, ya, Bapak ya. nanti akan dijemput oleh tim lapangan ya Pak ya ke Terminal 1. Oke, baik ya. Oke, nanti lihat Halo Pak? cuaca di sana. Ya, oke Bu. Terima kasih informasinya. Siap. Siap Pak. Terima kasih Pak Muhaimin. Mbak Ya, Ica oke. Ada mau lagi Bapak Ibu? tanya Ya, Izin Mangga. Baca. terkait provider yang proper digunakan atau yang biasa digunakan, yang kayak gimana? Simpati Bapak Ibu langsung beli paket sebelum berangkat ke Malaysia. Paket internasional. Lebih murah. Ada paket 4 hari ya Mbak Fisma ya. Mbak Fisma berapa paket 4 hari harganya Mbak kemarin? Saya pakai Indosat. Jadi Bapak Ibu untuk yang provider jangan khawatir, nanti bisa beli langsung dari handphonenya masing-masing. Dan ada yang pakai paket 3 hari, ada yang paket 4 hari, ada yang seminggu. Tapi saran saya pilih aja yang 3 atau 4 hari. Kalau seminggu terlalu kebanyakan. Itu harganya sekitar 97.000 kalau nggak salah. Kalau yang Telkomsel ya. Kalau yang Indosat itu sekitar 110. Kalau nggak ada perubahan. Demikian. Ya. Atau boleh nanti Baik, dipandu makasih. Mbak Fisma di grup ya Mbak Fisma, di Boleh, screenshot boleh. caranya ya Mbak Fisma Ya. ya, nanti akan Ya, oke. diarahkan oleh Mbak Fisma biar Bapak Ibu tidak terlambat dalam membelinya karena kalau udah sampai Malaysia udah nggak bisa dibeli harus ganti kartu kita ya, jadi kita persiapkan dulu untuk kartu supaya bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga. Sama satu Ada lagi Mbak lagi Bapak yang Ibu? kemarin apa namanya MDAC apa namanya form yang harus MDAC biar diisi kami yang karena ya mengisikan, karena biar kita kami kan biar kami yang mengisikan Mbak. meskipun kami datangnya kan 1 hari lebih awal, tetap jadwalnya Halo, sama dengan rombongan. izin Mbak, putus-putus suaranya Mbak. Karena kan kami datangnya 1 hari lebih awal, Izin Mbak, apakah putus-putus memang suaranya. Oke. Nggak kedengeran Mbak, putus-putus. Halo, Mbak Ica, Ya, bisa ya, didengar? Ya, karena udah, kan udah. kami 1 hari lebih awal, apakah pengisiannya memang bareng sama yang lain diisikan atau bagaimana, Mbak? Oh, punten, Mbak Atrika berarti tiket beli sendiri ya Mbak Atrika? Ya, kita dari Palembang langsung. Itu akan diisi sendiri, tapi kami bisa pandu Mbak. Nanti kita akan pandu boleh. Tapi kalau yang Oke. tiket rombongan, kami bisa isikan MDAC-nya. Karena kan tiketnya tidak sama kami ya Mbak ya. Iya, iya. Baik, makasih Mbak Ica. Sulit jika panitia mengisi ke boleh-boleh saja, tapi dikirimkan nanti tiketnya ya Mbak ya, agar kami bisa isikan. Atau kami pandu juga boleh. Oke, makasih Mbak Ica. Sama-sama Mbak Atrika. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak Ica isi sendiri boleh juga kan ya? Mbak Ica izin masuk MDAC-nya. sebentar. Halo, izin Mbak Ica. Izin bertanya. Halo Mbak Ica. Ya, Ibu. Mbak Ica izin tanya, ini mau fikskan jadi yang Transnusa itu delay Ya, di jam 11 tanggal 8 ya Mbak Ica ya? Betul ya? Benar di jam 11 tanggal 8 seperti yang ada beberapa yang berangkatnya bareng Ica yang di jam 11 kan ada kalau nggak salah sekitar 10 orang ya yang tetap memilih jam 11 termasuk ada Pak Agus, Mbak Utami ya kalau nggak salah kemarin Mbak Olive juga ya. Kita berangkatnya di jam 11 nanti bareng Ica belakangan. Bapak Ibu yang lain yang berangkat di jam 5 bersama AirAsia itu bareng Prof, bareng Mbak Fisma, bareng dengan juga Mbak Vera. Ya baik, Mbak Ica itu aja saya rasa. Ya kita kumpulnya mungkin di jam 7 ya Mbak Olive supaya tidak terlambat ya. Baik. Ya, jadi saya memastikan Ya, berangkat dari Solo jam berapa gitu. Ya, benar Mbak Ya, Olive, betul. lebih baik kita cepat daripada kita terlambat ya Mbak Olive. Betul. Dan Bapak Ibu yang berangkat kemarin memilih Transnusa yang jam 11 yang kita menyusul itu kita jam 7 di Bandara Soekarno-Hatta. Siap. Baik, siap Mbak Ica. Sementara itu saja ya. Dari saya. Makasih Mbak Ica. Makasih Mbak Olive. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh. Mangga. Izin bertanya. Mohon maaf Mbak Dede. kamera Bapak.
mohon maaf off kamera, Ibu. Ini kan apakah nanti di sana akan diperlukan laptop atau tidak? Apakah harus bawa laptop atau tidak, Ibu? Dan satu lagi, saya mau tanya kalau di sana itu di sekitar hotel nanti atau di hotel sendiri menyediakan jasa laundry nggak, Bu? Biasanya masing-masing hotel ada jasa laundry-nya, Mbak, biasanya. Lalu kalau untuk laptop, gimana Ibu Breska? Harusnya nggak bawa nggak apa-apa ya, Bu Breska? Kalau saya Karena karena untuk laptop laptop kayaknya saya bawa, Bu. kayaknya nggak terlalu dibutuhkan Bapak Ibu. Cuman kembali lagi kepada Bapak Ibu, ada beberapa yang PKM harus mempresentasikan melalui laptop. Silakan dikomunikasikan dengan kelompok. Mungkin 1 atau 2 laptop di Bapak Ibu yang bawa di masing-masing kelompok PKM. Jadi apa namanya, tidak harus semua sepertinya terkait dengan bagasi yang akan Bapak Ibu apa namanya pertimbangkan. Oh iya, siap. Terima kasih banyak, Bu Ica. Mbak Ica, Sami-sami Mbak. Ya, Mbak Ica, ini dengan Fitri. Maaf, ya Mbak off Fitri. cam. Ya, Mbak Ica, saya kan jadinya jam 11 sama Mbak Ica. Yes. Ya, itu harus apa namanya kumpulnya kalau jam 7 ya, bukan jam Iya. 8. Kita manajemen risiko Mbak Fitri supaya Ya kita udah nggak boleh. Nah, jam 7 jadi kita bisa sarapan dulu, bisa santai-santai dulu ya, bisa ngobrol-ngobrol dulu. nah iya. Bisa apa Oh namanya iya nggak biar apa-apa aman ya sih, Mbak Fitri ya, Mbak kita Ica. kumpul aja jam 7. Mbak Ica, Izin, sama satu lagi, jadinya yang jam 11 itu Transnusa lagi ya? Jangan. Yang jam 11 itu Transnusa atau Air Asia, Mbak? Tetap Transnusa Mbak Fitri yang jam 11. Oh iya ya udah atau kalau gitu. Berarti di Terminal 3 ya, Mbak? Benar sekali Mbak Fitri. Oh iya. Iya ya udah. Makasih itu aja dari saya, Mbak Sami-sami. Ica. Sami-sami. Mbak Ica Mbak, izin. Mangga Maaf. Ibu ya. Sartika, Halo, izin Bu. bertanya, halo Mbak. Mbak Ica. Ya Bu. Halo. Ya, Mbak Ica. Ya, Mbak Ica, maaf tadi saya kurang jelas penjelasannya. Saya mau tanya tadi kita tetap harus bawa laptop ya, Mbak? Nggak harus Ibu. Halo? Ya, untuk laptop kembali Iya, kepada Mbak. Bapak Iya, Ibu masing-masing. Cuman ketika kita melihat acaranya, biasanya di dalam acara kampus itu kita nggak buka laptop biasanya Bapak Ibu. Kecuali memang Bapak Ibu membutuhkan untuk membawa laptop, silakan dibawa. Tapi rasanya kalau terlalu berat beban bawaannya, bajunya, tidak membawa juga tidak apa-apa, asalkan perwakilan dari kelompok PKM ada laptopnya. Oh, oke. Baik. Terima kasih, Mbak Ica. Sami-sami. Mbak Ica Yani, izin, Bu Yani. silakan Ini Bu tadi Yani. di pesan ada MDAC itu harus kita isi atau gimana? Kalau yang ikut rombongan nanti diisikan Ibu, punten. Oh sip atau ya, aman ya. Soalnya setahu saya kalau di imigrasi bukan yang harus di print ya, per orang, per individu ya. Oh enggak harus di print. Kita bisa pakai PDF-nya saja Bu Yani. Oke, soalnya setahu saya ada nomor user nomor PIN atau apa gitu ya. Enggak. Nanti akan ada tour leadernya kita Bu Yani. Oh gitu, aman berarti ya? Kita nggak usah cetak ya? Insya Allah. Nggak usah cetak. Jikapun nanti harus dicetak, mungkin kami akan mencetakkan Bu Yani. Oh iya, oke siap. Ya. Oke, makasih. Siap. Sami-sami Bu Yani. Silakan. Mbak Risa, mohon maaf ini saya hanya saran aja. Mungkin yang berangkat di tanggal 7 itu udah di list namanya siapa yang berangkat tanggal sekian biar nggak bingung juga kita ini sebenarnya dia berangkat tanggal berapa, kan saya belum dapat juga kan tiket yang untuk berangkat tanggal 7 ya kalau nggak salah. Apa udah dibagikan ya saya? Belum memang. Karena memang hari ini baru difinalkan Mbak Juli. Jadi insya Allah hari ini diinfokan siapa yang berangkat ikut Asia, siapa yang berangkat tanggal 7, dan siapa yang berangkat melalui Transnusa gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, makasih. Ya, siap, sama-sama Mbak. Mbak Sartika? Iya, izin Mbak Ica. Dari tadi mau ngomong nggak bisa. Siap. Ya, ini tadi terkait, tadi saya dengar yang berangkat duluan ya Mbak. Kayak kami kan nginapnya di Bukit Bintang. Berarti boleh langsung ke kampus pertama, TAR UMT Mbak ya. Boleh langsung dengan catatan kami sebelum rombongan kumpul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, untuk barang-barang kami setor kemana Mbak? Apakah kami menunggu rombongan dulu?
nanti barang kami akan digabungkan di bus atau bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, kalau di TOR kita kan kita kunjungan ke kampus-kampus ya Mbak Ica. Nah, kegiatan selama di kampus itu apakah kita di sana itu dengar mereka pemaparan materi atau ada sejenis pendampingan? Karena saya baca kan kalau di surat kan ada sejenis artikel workshop ya Pak ya, atau apa ya, saya lupa gitu. Apakah memang ada satu pendampingan tentang kepenulisan atau apa gitu yang nantinya outputnya bagi kami sebagai peserta yang kedepannya yang seperti disampaikan Prof tadi, ada pendampingan penulisan artikel internasional atau yang lainnya. Itu aja Mbak Ica, terima kasih. Baik, ada Mbak. Jadi tapi sepertinya tidak di semua kampus ya Mbak. Kita fokuskan ke USM ya Mbak. Dan kemarin sebenarnya kita sudah request juga bahwa kayak kemarin kita di Segi University, kita diajarkan Mbak bagaimana cara menulis internasional publikasi, bagaimana cara kolaborasi gitu Mbak, bagaimana cara join riset gitu Mbak. Nah nanti itu insya Allah ada materi seperti itu Mbak Sartika. Lalu yang pertama tadi apa Mbak Punten? Barang-barang kami Oh yang ya, berangkat duluan barang-barang dan yang berangkat di dari barangnya. Nanti setelah sampai di kampus, mamanya menunggu di mana gitu ya Mbak ya, sambil keliling-keliling, barangnya dititipkan di mana, nanti langsung kita ambil ke bus. Ya langsung ke bus. Jadi barang akan langsung masuk ke bus nanti Mbak. Oke, berarti koordinasinya bus di mana kita langsung dapat di busnya gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali Mbak Sartika. Oke, terima kasih Mbak Ica. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau tambahan berusaha. Oh, mangga Mbak Vera, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf, saya baru bergabung karena baru sampai rumah dari rumah sakit. Saya baru saja dapat informasi dari Dokter Aslam untuk yang MOA dengan USM ya, Bapak Ibu. Jadi, sebelumnya saya mau informasi dulu bahwa yang bulan lalu, awal bulan lalu yang Maret, itu kan kami sudah pernah mengirimkan penawaran MOA kepada Bapak Ibu, dan sampai batas waktu kami mengirimkan data ke USM, itu kami menjaring ada 12 draft submission yang MOA. Nah, lalu setelah itu, setelah diperiksa, ternyata dari 12 tersebut hanya ada 4 yang ada perwakilannya yang hadir. Karena kan tidaknya yang tanda tangan itu ada perwakilannya gitu, yang namanya ada di dokumen tersebut. Nah, lalu kami kirimkan ke-12-nya, lalu kami kirimkan juga yang 4 yang kami informasikan kepada USM bahwa ada 4 kampus yang penandatangannya hadir. Jadi kemungkinan itu bisa untuk signing langsung. Lalu mereka memasukkan ke dalam, ya, lalu mereka sudah memproses ke legal. Lalu kemarin baru dapat 2 ya Bapak Ibu. Nah sekarang dapat 1 lagi. Tapi hanya ternyata dari 4 yang sudah terjaring ya, yang ada perwakilannya hanya di ACC 3 katanya. Karena yang 3 ini yang sesuai dengan bidang ilmu. Yang 1 yang ada perwakilannya hadir, namun belum bisa ber-MOU karena bidang ilmunya tidak jalan gitu ya, atau tidak tidak selinier. Nah nanti lainnya, jadi yang akan tanda tangan hanya 3 nggih Bapak Ibu ya. Informasi ini baru aja tadi jam 2.49 saya dapat email. Yang akan tanda tangan hanya 3 dan nanti akan di follow up oleh USM ke pihak-pihak terkait juga. Nah terus untuk yang lainnya, Bapak Ibu, untuk yang waktu itu belum sempat ngirim MOA, atau mungkin yang MOA-nya udah ngirim nih yang di antara 12 tersebut, tapi ternyata belum masuk ke pilihan USM, nanti ada timing untuk networking, ya, networking dengan USM gitu. Karena jadwal kita di USM di tanggal 9 tersebut dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi seharian kita di sana. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang mereka rancang. Selain mereka merancang, sebentar, saya bacakan dulu ya. Selain mereka merancang untuk
presentation tentang academic program dan mungkin nanti ada program riset collaboration, lalu ada MOU signing, lalu ada sharing riset seminar, ya. Terus nanti akan ada kampus tour dan ada namanya networking session. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada pihak USM untuk keinginan Bapak Ibu bekerja sama gitu ya. Yang penting kalau bagi mereka, karena mereka adalah business school ya, management school, jadi mungkin harus sama selinier bidangnya gitu. Kalaupun misalnya ada bidang yang tidak sesuai, mungkin bisa disampaikan kepada USM, mungkin bisa dikoordinasikan oleh mereka ke pihak yang berhubungan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari USM itu mereka sangat membuka gitu ya kalau ada yang mau bekerja sama, tapi dari kampus tersebut yang menyampaikan langsung kepada mereka gitu. Jadi kalau dari kami panitia bantuannya hanya sampai yang ini gitu ya pada saat kami merecap. Nah, berikutnya beliau meminta kalau misalkan memang akan ada yang mau kerjasama nanti biar langsung dari USM dengan kampus yang mengajukan. Dan itu dilakukan di back end setelah kegiatan ini selesai. Jadi mungkin apakah nanti kampus Bapak Ibu merancang pakai Zoom atau desk to desk, atau mungkin nanti akan ada pertemuan mengundang si A ke si B, mungkin ya, saya tidak tahu, nanti itu bisa dibicarakan dengan USM-nya di hari H tersebut. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi bukan berarti ditolak ya Bapak Ibu ya MOA-nya, karena memang mereka bilang ada pertimbangan beberapa hal gitu. Jadi yang kemarin yang udah 12 ngajuin bukan berarti itu ditolak gitu ya. Mungkin saja ada yang bidangnya manajemen tapi tidak ada perwakilannya di situ gitu. Karena memang mereka keterbatasan waktu, makanya cuma 3 gitu. Mereka sih juga pengen semuanya tanda tangan gitu ya di saat itu, tapi karena keterbatasan waktu kita di sana, jadi mereka hanya meminta untuk dipilih yang sesuai dan satu lagi yang ada bagian signingnya, bagian yang tanda tangan untuk hadir. Gitu Bu Risa. Baik, Mbak Vera, semoga ini ya Mbak, nenek Mbak Vera lagi masuk rumah sakit Bapak Ibu, jadi Mbak Vera sedang kemarin tuh flight ke Padang ngurusin nenek ya Bu Mbak Vera ya. Semoga Terima cepat sehat kasih. ya Mbak. Masya Allah ya. Di tengah ini Mohon doanya. kayaknya masih dari rumah sakit Mbak tadi Mbak. Iya baru sampai, ini gantian jaganya. Ya Allah, Baru mudah-mudahan sampai ini ya Mbak nanti gantian lagi. semuanya ya Mbak. Ya, Lalu amin. izin Mbak Vera, boleh dijelaskan Mbak kegiatan kita di TAR UMT dan di UITM itu gambarannya seperti apa Mbak Vera? Nah kalau di TAR UMT nanti itu saya sih kemarin udah follow up lagi ya untuk minta sebentar Bu izin. Saya buka kembali emailnya. Kalau tadi kan saya sudah sampaikan di USM ya. Nah, kalau di UITM itu yang hari Jumat, yang kita mulai jam 2:30 ya. Nah, 2:30 itu kita ada mereka menyampaikan, membuka kesempatan untuk MOU dan MOA. Jadi mereka nanti akan menyampaikan bagaimana prosedur untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Gitu ya. Jadi nanti lalu ada juga, saya izin share screen ya Bapak Ibu sebentar. Biar lebih mudah kayaknya yang ini. Nah, ini yang UITM, tapi ini masih tentatif ya. Ini dari UITM. UITM itu kita hadir sampai itu jam 4:30. Lalu nanti ada research talk ya. Ini antara nanti mungkin salah satu yang akan berbicara adalah Prof dan juga dari orang UITM. Lalu nanti yang kedua, nah ini Bapak Ibu yang sangat menarik. Mereka membuka kesempatan kita untuk membicarakan terkait MOU dan MOA. Nanti mereka akan menyampaikan bagaimana bekerja sama dengan UITM, mereka akan menyampaikan prosedurnya. Lalu selanjutnya nanti akan ada sesi perbincangan delegasi UITM dengan wakil-wakil fakultas. Jadi Bapak Ibu nanti siap berbincang dengan
UITM-nya gitu ya, dan kita selesai jam 5. Ini dari apa namanya dari USM. Nah, ini juga masih tentatif ya. Ini data yang terakhir dikirim ke saya. Nah, ini nanti akan ada presentation academic research, ada MOU signing, ada yang namanya networking session sambil dengan lunch. Nah, ini sambil nanti kita bisa berkomunikasi. Lalu yang terakhir, yang apa, Taru MT ya, Bu ya? Ya, Taru MT yang hari Kalau pertama. Taru MT, saya belum dapat tentatif, belum dikirimkan ya tentatifnya, tapi terakhir pembicaraan adalah akan ada riset, akan ada workshop dari mereka akan mengisi workshop tersebut, gitu. Itu yang dari TAR UMT. Saya udah minta untuk detail agendanya, tapi belum dikirim sama TAR UMT-nya. Gitu sih, Bu Risa. Baik, terima kasih Mbak Vera karena memang yang menghubungin kampus-kampusnya itu Mbak Vera ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Vera. Mbak Vera. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Izin bertanya untuk Mangga. mengenai MOU ya, saya Rara dari UPN Veteran Jakarta. Terkait MOU, kalau UPN Veteran Jakarta memang sepertinya sudah pernah MOU dengan UTM untuk yang kesehatan. Namun kami berencana untuk yang USM dan Taru mungkin USM ya yang lebih banyak untuk Magister Public Health-nya. Nah, itu nanti berarti kalau yang sekarang kan dengan ini ya, kalau nggak salah tadi menurut Ibu Vera dengan manajemen sekolah bisnis ya. Berarti kalau seperti itu nanti bisa disambungkan untuk yang health-nya ya, berarti ya. Nanti makanya Bu, katanya nanti dibuka pembicaraan seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan ke sana bahwa Ibu dari fakultas mana, bisa nggak gitu bantu untuk perpanjangan ke fakultas yang sesuai gitu. Oh, baik-baik. Paling gitu Bu. Karena kan memang kalau Dr. Aslamnya dia ke School Management ya. Iya, School Management sih, Gitu. Baik. Jadi nanti bisa di ini ya, mungkin nanti setelah itu ada pertemuan lagi via Zoom dengan pihak kampus Indonesianya juga ya, kalau misalnya berkenan seperti itu ya. Ya kalau mereka berkenan. Jadi mungkin Ibu bisa sampaikan saja Ibu dari bidang ilmu apa gitu kan, bisa nggak bukan dengan fakultas mana gitu. Oh, ya baik. Ya, karena nanti besok ini kalau yang USM Bu, kita ketemunya dengan fakultas. Gitu. Ya, fakultas bisnis manajemen ya. Gitu. Jadi tidak rektornya yang menghadiri. Sedangkan kalau yang UITM itu nanti tidak salah vice rektornya nanti hadir. Kalau rektornya tentatif antara hadir atau tidak rektornya. Lalu terkait dengan matching fund, tadi informasi dari Prof Suhud menyampaikan bahwa kan kemarin kita sudah mengisi ya beberapa judul-judul. Berarti nanti kemungkinan kalau yang tidak sesuai judulnya kan kemarin tuh rata-rata banyak juga yang dari sisi kesehatan ya, bidang ilmunya. Nah, nanti itu bagaimana? Apakah dicarikan atau ya udah yang dari sisi kesehatan mungkin next pertemuan atau seperti apa gitu yang terkait dengan belum dapat informasi Bu. Oke. Nah, nanti akan kami mungkin follow up lagi ya, karena terakhir saya tanya terkait dengan matching fund, beliau bilang akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, hanya itu aja. Pihak terkaitnya siapa saya belum dapat detailnya gitu. Baik. Iya. Jadi mungkin kemungkinan kalau untuk matching fund mungkin nanti akan bisa difasilitasi ya, tapi belum tahu juga gimana mekanismenya ya. Ya, untuk itu ya karena memang belum ada jawaban, jadi saya belum bisa menjanjikan juga. Iya, baik. Ya. Jadi baik. Memang by proses ya Mbak. Insya Allah kami akan tetap berusaha maksimal. Jadi gini Mbak, kenapa kampus-kampus Malaysia sekarang tidak mau sign langsung MOU ya? Jadi sebenarnya ada sebabnya. Jadi ada beberapa kampus yang dulu perjalanan akademik mobility, bukan kami ya, bukan dari Prof Usep perjalanannya, kampus lain lah gitu Mbak yang mengadakan yang lain MOU dan sign MOU dengan beberapa kampus di Malaysia, tapi ternyata tidak ada tindak lanjutnya Mbak.
Makanya sekarang kampus-kampus Malaysia itu berkumpullah kalau nggak salah informasinya beberapa pimpinannya bahwa sekarang tuh benar-benar harus diketatkan Mbak apa namanya untuk MOU, MOA ataupun IA agar benar-benar nanti terimplementasi ke depan. Nah, kejadian juga tuh dengan kami yang batch 1 kemarin. Ada yang kadang-kadang ada yang mengirimkan MOU tapi tidak tahu bagian kerjasamanya gitu ya Mbak Vera ya kemarin ya. Iya betul Bu. Ya, lalu ada yang mengirimkan MOU, ternyata mereka sudah MOU, Bapak Ibu, sehingga apa ya? Jadi mereka ngisi MOU sendiri, yang ditandatanganin di bawahnya oleh nama mereka peserta sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Jadi makanya sekarang dan dari awal kami sampaikan bahwa insya Allah kami akan sambungkan lidah untuk membuka pintu bagi Bapak Ibu ke sana. Nanti dalam perjalanannya akan bisa sign ataupun tidak gitu ya Mbak ya, tapi pintu sudah kami bukakan terlebih dahulu seperti itu Mbak Fatina. Iya, baik Bu. Ya, mungkin sekedar berbagi pengalaman ya untuk yang UPM kami Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta sudah punya kerjasama untuk yang bagian kesehatan ya Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, pengalaman itu kami sering mengundang visiting lecture sih dari UTM ke UPN gitu, seperti itu sih kalau itu, dan beberapa penelitian kolaborasi seperti itu. Tapi kalau yang USM dan TAR UMT mungkin baru kali ini seperti itu. Oke, nanti pada saat hari H ketika ada diskusi kita sampaikan ya Mbak. Iya, baik. Ya. Terima kasih. Sama. Ada pertanyaan, Mbak Ica, kalau terlambat dan langsung kampus, mohon diinfokan gedung dan pertemuannya. Baik, Mbak Indriana, nanti akan kami infokan di mana titik pas ya untuk pertemuannya dan di mana akan berkumpul ketika sampai langsung di TAR UMT. Nanti kita susulkan di grup ya Mbak. Mbak Vera, Mbak Ica, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk tanda tangan? Izin Mbak Vera, bantu dijawab. Iya Bu, kalau bentar, ini Ibu, mohon maaf, Ibu mana? Ibu siapa? Mbak Ica, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk tanda tangan? Ibu Rizky dari kampus mana Bu? Dari Universitas Negeri Jakarta, Mbak. Oh, kalau dari UNJ sih nggak masuk Bu untuk signing. Kalau yang USM ya. Yang signing, oh ya, izin Bapak Ibu, yang signing itu nanti ada Jenderal Sudirman, ada Syekh Yusuf, dan satu lagi, sebentar. Mohon maaf agak loading Bapak Ibu. UIGM kalau nggak salah Bu. Ya, betul. Global. Indo Global. Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Islam Syekh Yusuf, dan Universitas Indo Global Mandiri. Begitu Bapak Ibu. Ini yang dikonfirmasi kepada saya. Baik, terima kasih Mbak Vera. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk nah, kalau misalnya kedatangan ya, jadi yang Bu siapa tadi Bu Rizka ini tanyanya sign untuk MOU atau PKM? Kalau PKM itu bisa langsung mitra ke Bu Mimin ya? Iya, benar, bisa. Dibawakan berkasnya saja ya Mbak ya, nanti kita langsung minta tanda tangankan di sana. Dan beliau sudah oke. Mbak Ica, Mbak Ica sudah tahu nama ininya belum yang mitra? Maksudnya boleh di-share nggak namanya? Mungkin Mbak dengan organisasinya. Boleh. Agar boleh, maksudnya biar nanti kita sekalian udah nge-print gitu loh Mbak. Siap Mbak. Habis ini di-share semua yang belum di-share ya Mbak. Ya, makasih ya Mbak Ica. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada,
Sementara kalau Ibu. dari kami sudah cukup Mbak Ica. Kalau dari saya udah cukup Mbak Ica. Mungkin Baik, nanti terima kasih. yang kekurangannya aja mohon di-share di grup aja Mbak Ica. Siap, Terima siap. kasih. Habis ini langsung di-share ya Mbak. Terima kasih Mbak Windy. Bapak Ibu, mungkin itu Bapak Ibu untuk persiapan kita. Satu kali lagi tolong dibawa obat-obatan, mungkin vitamin ya, agar kita bisa sehat selalu. Lalu bagi yang hamil, ada yang hamil, kondisi dipastikan sehat ya Mbak. Karena kemarin sih ada juga yang hamil, tapi alhamdulillah katanya tambah berat badan saya Bu Ica karena makan mulu katanya. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Ya Mbak Linoval. Iya. Mbak Ica terakhir mau bertanya terkait teknis. Halo. Ya, silakan Mbak. Terlupa. Iya, lupa tadi apakah ada tour de kampus ya ketiganya? Maksudnya kan ada beberapa yang menjadi ciri khas dari kampus tersebut. Misalnya USM apa gitu, apakah kita ada tour de kampus atau hanya di dalam klasikal saja ya? Terima kasih. Ada tour kampus ya Mbak Vera? Mbak Vera? Ya Bu, untuk yang WSM nanti ada tur kampusnya, yang WSM ya, kalau dari rundown-nya. Karena yang kita full day itu di WSM. Kalau UITM kita cuma half day, termasuk juga dengan TARWMT kita juga cuma half day. Ya baik, terima kasih informasinya Bu Fisma, Bu Vera, Mbak Ica. Sama-sama. Lalu satu informasi lagi Bapak Ibu, supaya tidak kejadian lagi, untuk di busnya kita jangan makan dan minum ya Bapak Ibu, itu bisa kena tegur kita. Nanti kalau kayak kemarin tuh ada yang bawa minuman, kecuali minuman botol aqua seperti aqua atau air mineral, tapi kalau minuman kayak yang boba-boba atau minuman yang rentan tumpah itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu kalau di sana. Kemarin ada beberapa yang membawa minuman ke dalam dan kami kena tegur Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ingat satu hal yang paling penting, paspor jangan lupa. Jangan sampai kejadian kayak kemarin, ada yang sudah nyampe di Jakarta, ternyata paspornya masih di sana, di kampung. Sayang sekali rasanya ya Bapak Ibu, ya sampai nggak tega gitu Bapak Ibu, ya Allah gitu. Waktu itu saya udah bilang, Mbak, kita bayarkan aja tiketnya ke Kuala Lumpur, mungkin disusulkan paspornya ya. Nggak tega ya, udah bayar tapi nggak bisa berangkat ya Bapak Ibu ya, kasihan gitu. Tapi ternyata beliau memilih untuk tidak ikut karena dilarang oleh orang tua pada saat itu. Jadi semoga nggak kejadian di batch ini ya Bapak Ibu dan semoga lancar semua. Baik, kalau tidak ada lagi, ada tambahan dari Mbak Fisma? Dari saya cukup, Mbak. Ada yang bertanya tuh, Mbak? Ibu Rizka? Ya, Mbak Rizka. Iya, mohon maaf Mbak Ica, saya ingin konfirmasi aja tadi terkait dokumen yang perlu dipersiapkan untuk TTD tanda tangan itu kan tadi terkait PKM saja ya. Boleh dirincikan nggak Mbak apa saja dan apakah itu akan dipersiapkan perorangan atau oleh kelompok per kelompok gitu Mbak? Nah, kalau dokumen yang disiapkan itu sesuai dengan kampus masing-masing Mbak. Kalau apa yang dibutuhkan nih dari Mbak Rizka sendiri dan dari kampusnya, nah itu yang dipersiapkan. Jadi kami nanti mungkin hanya menyampaikan namanya serta organisasi di sana apa gitu Mbak Rizka. Formatnya bagaimana Mbak Ica? Formatnya disesuaikan dengan format kebutuhan dari kampus Mbak Rizka sendiri. Oke, baik Mbak. Berarti per kampus ya? Benar, per kampus saja, jangan per kelompok. Nanti agak sulit nanti karena masing-masing kelompok biasanya kan kebutuhannya berbeda-beda ya Mbak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica. Sami-sami Mbak. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan. Mbak Ica, terakhir maaf, tadi berarti PKM-nya yang tetap yang kemarin ya Bu, yang dari PCI NU ya kalau nggak salah, tetap benar, itu kan ya? Benar. Oke. Benar, Logonya benar. juga yang kemarin dikirim di grup PKM kita kan ya? Iya benar. Dan nama lengkapnya. Oke. Nama lengkapnya sudah dikirim juga ya Mbak ya? Udah kemarin Mbak Ica udah kirim. Mungkin di grup besar yang belum kami kirimkan nanti forward ke grup besar Bapak Ibu. Ya, baik. Mbak Ica mungkin terkait dengan nama, kalau di kampus kami butuh email sama nomor telepon Mbak Ica, barangkali bisa
Bisa untuk Nah, yang di PCI Muslimat ya. nah, kalau untuk email memang dari awal kami tidak pernah diberikan, Mbak. Karena beliau punya email nggak ya Mbak Bu Mimin ya, Mbak? Kayaknya Mungkin nggak ada, Mbak. mungkin Mohon maaf, Mbak. Heeh. Jadi informasinya untuk yang PCI NU itu langsung via telepon aja gitu. Jadi dia nggak Heeh. untuk nggak email. nggak memberikan email karena Iya, katanya kalau email itu susah banget ininya masuknya ke pusat ya Mbak ya. Jadi nanti betul, betul. rumit birokrasi dan perizinannya gitu Mbak. Oh ya, berarti mungkin Eh, kami butuh CP aja ya Mbak ya. CP kayaknya boleh, kemarin belum ya. boleh. Boleh Makasih Mbak. Mbak. Siap sama-sama. Mbak Ya, Ica, mohon maaf satu lagi mau nanya terkait tanda tangan SPPD ini nanti atas nama siapa? SPPD kita, Mbak, atas nama dari Academic Mobility atau dari per instansi gitu ya Mbak Ica? SPPD itu yang ini ya Mbak ya. Kita di Surat swasta sih nggak perjalanan ada. dinas. Kan ada tanda Perjalanan tangannya ya dinas Mbak biasanya Ica. sama stempel Perjalanan gitu. dinas Mbak Ica. Kita di swasta nggak pakai begitu Mbak, jadi kurang. Kita ada Mbak Ica. Oh, iya, Mbak, sama. Perjalanan dinas Mbak Iya, Ica. sama, Boleh. Mbak, terlupa tadi. Mungkin Boleh nitip nanti nanti ke apa agar ditandatangani oleh USM-nya Mbak. Soalnya kemarin kalau saya itu memang surat ke Setnegnya itu hanya ke USM aja. Jadi mungkin nanti boleh nitip ya mungkin agar ditandatangani dan dicap oleh USM mungkin Nah, Mbak ini Ica. kan memang belum kita komunikasikan Bapak Ibu karena memang dari awal belum ada pertanyaan tentang itu Bapak Ibu. Jadi izin kami komunikasikan dulu ya Bapak Ibu mengenai siapa yang akan tanda tangan. Tapi jika dibolehkan umpamanya nih tidak dari kampusnya, mungkin dari organisasi. Mungkin bisa dari Prof mungkin Bapak Ibu kalau dibolehkan dari organisasi. Kalau saya harus dari USM-nya Mbak Ica, sebenarnya siapa aja yang nanda tangan, itu kan hanya untuk agar tahu bahwa memang kita berangkat ke USM gitu Mbak. Ya, bawa saja dulu dokumennya Bapak Ibu kayak kemarin di Segi University ada beberapa yang bawa dokumennya dan itu langsung ditandatangani sama Prof Tezara dan itu bisa kita lakukan. Cuman memang belum bisa dijanjikan sepenuhnya karena kita harus komunikasi dulu ya Bapak Ibu. Ya baik Mbak Ica. Ya Karena nanti ini memang coba belum kita sampaikan. komunikasikan. Biasanya sama stempel sih Mbak Ica, memang biasanya lebih ke instansi yang spesifik gitu. Gak apa-apa, jadi nanti berkas hard copy-nya langsung dibawa saja. Nanti kita coba kayak yang kemarin di Segi, biar bisa langsung minta tanda tangan pada saat acara. Cuman lagi-lagi mungkin Mbak Vera akan komunikasikan dulu ke sana ya Bapak Ibu. Baik Mbak Ica, mungkin kalau memang kepepetnya nggak bisa, mungkin dari Prof selaku perwakilan dari Academic Mobility-nya ya. Mungkin Benar. dengan lampiran apa kemarin mudah itu Bu Olivia. yang masuk ke email. Ya betul. Ya benar. Mungkin dari Prof dan insya Allah juga dari organisasi resmi ya Mbak Olive ya. Betul. Iya. Baik Mbak Ica, terima kasih Mbak Ica. Nuhun. Sama-sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Izin Prof. Mbak Fisma, Prof masih ada Mbak? Saya enggak. Sebentar. Kayaknya Prof udah live Mbak. Iya, karena Prof lagi di perjalanan, lagi riset ya Mbak ya, Prof ya? Iya, masih di pick. Beliau lagi di pick Mbak. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu. Persiapkan diri. Insya Allah kita bertemu di tanggal 8. Ya cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.